Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Departemen Keuangan. Adapun anggota yang pertama ada manajer keuangan oleh Siwi Kusumaning Tias. Selanjutnya ada kepala bagian akuntansi oleh saya sendiri Nabila Salwa Azma. Selanjutnya ada cost accounting oleh Suci Fadilah. Selanjutnya ada account payable oleh Riki Muhammad dan yang terakhir ada account receivable oleh Wayan Reksi. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada standar mutu keuangan, yang kedua ada perkembangan konsep kualitas mutu, yang ketiga ada TQM, yang keempat ada perbaikan kontinu untuk mencapai efektivitas manajerial, yang kelima ada partisipasi total, dan yang keenam ada tanggung jawab dan komitmen total. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu standar mutu keuangan. Untuk fungsi dari Departemen Keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada planning. Planning di sini adalah perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua ada budgeting, yaitu fungsi ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Yang ketiga ada controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan juga perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat ada auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tak terjadi penyimpangan. Yang kelima ada reporting terakhir, adalah laporan mengenai kondisi keuangan serta analisa rasionya. Untuk tugas anggota bagian Departemen Keuangan pada AGBP Company, yang pertama ada manajer keuangan. Manajer keuangan sendiri berfungsi sebagai bekerja sama dengan manajer lainnya pada perusahaan AGBP Company. Selanjutnya ada membuat perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang ketiga mengambil keputusan dalam investasi, dan yang keempat ada menghubungkan pasar pada pasar keuangan. Yang selanjutnya ada kepala bagian akuntansi. Kepala bagian akuntansi memiliki tugas yang pertama ada mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana kerja di bidang akuntansi. Dan ada tugas yang kedua yaitu menyusun laporan keuangan pada AGBP Company. Selanjutnya ada memberikan saran dan pertimbangan keputusan pada manajer keuangan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada manajer keuangan, dan yang terakhir adalah melaksanakan pembukuan sampai dengan laporan keuangan. Selanjutnya ada tugas anggota bagian Departemen Keuangan pada AGBP Company di bagian cost accounting. Cost accounting sendiri memiliki tugas memastikan operasional berjalan, melengkapi strategi dan menjadi sosok pemimpin. Yang kedua ada peran objektif. Seorang akuntan memprediksi tren di pasaran sekaligus mengantisipasi pergerakan harga pasar, melakukan pelaporan secara akurat, serta membuat rekomendasi keuangan yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada harus aktif pada berbagai aktivitas yang dinilai dapat meningkatkan skill sebagai ajang aktualisasi diri seperti pelatihan, bergabung dengan jaringan komunitas dan juga asosiasi. Untuk account payable, memberikan dukungan administrasi dengan memproses, memverifikasi dan mengkonsiliasi faktur, memantau pengeluaran dan juga menyimpan catatan semua itu untuk keperluan pajak. Selanjutnya, tugasnya adalah seorang account payable officer bertanggung jawab untuk memastikan keseimbangan cash flow perusahaan di AGBP Company. Baik, untuk yang terakhir ada account receivable. Untuk tugasnya, yang pertama adalah melakukan sistem penagihan secara up to date sesuai dengan standar operasional perusahaan atau SOP. Dan yang kedua ada menentukan keseimbangan cash flow dan neraca pada perusahaan AGBP Company. Baik, telah selesai penjelasan saya di materi pertama tentang standar mutu keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi tentang perkembangan konsep kualitas mutu oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua yaitu perkembangan konsep kualitas mutu. Kualitas laporan keuangan. Terdapat karakteristik yang tercantum dalam SFAC nomor 2, yaitu 1. Relevan, 2. Reliability atau keandalan, 3. Daya banding dan konsistensi, 4. Pertimbangan cost dan benefit, 5. Materialitas karakteristik. Kemudian, alasan dibuat laporan keuangan.
Yang pertama, internal, yaitu alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Yang kedua, eksternal, yaitu sebagai bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Adapun bentuk laporan keuangan sektor publik yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit atau laporan laba rugi, yang ketiga, laporan aliran kas, yang keempat, laporan realisasi anggaran, dan yang kelima, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi AGBP Company. Untuk rencana produksi 1 bulan sebanyak 20.000 botol, harga per botol Rp15.000, perkiraan omset 1 bulan yaitu Rp300 juta, dengan asumsi penjualan dan harga yang relatif stabil. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang arus kas atau cash flow dari proyeksi laba rugi AGBP Company. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu pendapatan kas dari penjualan sebesar Rp300 juta, penggunaan kas untuk gaji sebesar Rp201.083.000, penggunaan kas untuk bahan habis pakai Rp42.354.000, penggunaan kas untuk perjalanan sebesar Rp2 juta, dan penggunaan kas untuk lain-lain sebesar Rp21 juta. Jadi, total arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp33.563.000. Kemudian, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu terdapat penggunaan kas untuk perlengkapan sebanyak Rp209.046.100. Total untuk arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu minus Rp175.483.100. Kemudian, terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan perusahaan yaitu sebesar Rp500 juta. Jadi, total arus kas bersih keseluruhan yaitu sebesar Rp324.516.900. Berikut ini merupakan tabel pengeluaran AGBP Company. Yang pertama perlengkapan yaitu Rp209.046.100. Yang kedua bahan habis pakai Rp42.354.000. Yang ketiga perjalanan Rp2 juta. Yang keempat gaji Rp201.083.000 dan yang kelima lain-lain Rp21 juta. Jadi total keseluruhan pengeluaran dari produksi susu jagung untuk 1 bulan yaitu Rp474.485.100. Lalu selanjutnya ada total quality management, yaitu perbaikan kontinu interpersonal dalam kerjasama tim dapat dilakukan dengan membentuk komunikasi yang baik dan harmonis dalam tim atau organisasi, serta saling memotivasi dan saling bertukar pendapat agar suatu tim tersebut dapat terorganisir dan mendapatkan hasil yang terbaik atau keputusan yang terbaik. Apalagi dalam departemen keuangan, sangat membutuhkan komunikasi yang baik di dalamnya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kehilangan dana perusahaan atau sebagainya. Perbaikan kontinu pengembangan personal dan profesional. Yang pertama, bekerja dengan teliti serta melakukan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, menyadari kesalahan diri sendiri dan mengevaluasinya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Lalu yang ketiga ada profesional dalam bekerja, tidak membawa masalah pribadi di lingkungan pekerjaan, serta jujur, disiplin waktu, dan sopan santun. Selanjutnya ada perbaikan kontinu untuk mencapai efektivitas manajerial kelompok. Hal-hal yang dapat mengatasi masalah untuk perbaikan kontinu kerja sama tim. Yang pertama, saling mempercayai antar anggota. Yang kedua, menghargai pendapat antar anggota. Yang ketiga, jika terjadi masalah, usahakan tetap tenang dan mencari tahu akar permasalahan yang terjadi, serta menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, terbuka dengan masalah yang ada antar anggota, lalu saling membantu menyelesaikan permasalahan antar anggota. Selanjutnya, mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada melakukan evaluasi diri jika melakukan kesalahan
dan berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang terakhir, menjaga kekompakan dan kebersamaan tim. Partisipasi total dalam organisasi. Peran dalam melakukan partisipasi total dalam organisasi kelompok atau departemen. Memahami visi dan misi pemimpin atau direktur. Bekerja sesuai job description. Berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan maupun departemen. Saling memahami dan menghargai satu sama lain. Pertama, menentukan atau membuat visi misi sesuai tujuan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan terarah. Yang kedua, membuat perencanaan terkait departemen yang ada. Setiap departemen dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan visi misi perusahaan. Bagi tugas sesuai dengan kalian anggota agar pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Hal ini sangat membantu dalam efisiensi waktu. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan cara menyediakan keperluan kerja para anggota agar anggota perusahaan dapat bekerja dengan baik. Hal ini juga dapat berdampak bagi perusahaan. Tanggung jawab dan komitmen total. Tanggung jawab dalam Departemen Keuangan. 1. Pengorganisasian seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. 3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 4. Memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya. 5. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program pekerja dan roda organisasi. 6. Menetapkan standar pekerja lapangan untuk memastikan dan menjamin tidak adanya kebocoran terkait penggunaan keuangan. 7. Memberi pertanggungjawaban dalam tiap kegiatan yang terkait finansial perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.